Pasti tahu dong, ada pepatah bahasa Indonesia yang bunyinya kayak gini nih. Makin berisi, makin merunduk. Nah, pasti semua kepikiran padi kan? Tapi point of view kali ini nggak akan ngomongin padi penghasil beras itu. Cuman kita akan ngobrol dengan padi penghasil lagu-lagu hits di Indonesia. Ladies and gentlemen, Padi Reborn! Kasian belum dapat jatah. Coba-coba. Dikit dong, dikit satu lagi. Bila cinta menggugah rasa begitu indah mengukir hatiku. Wah, asik. Begitu indah Padi Reborn. Tepuk tangan. Kita udah dapet cuplikan sedikit lagu yang hitsnya itu lagu berapa tahun yang lalu ya? Begitu indah. 27 tahun. Wow, 27 tahun. 27 tahun. Luar biasa. Itu lagu single di album pertama ya? Dia single ketiga. Single ketiga. Single pertama Sudahlah, Seperti Kasihku, habis itu baru Begitu Indah. Baru Begitu Indah. Cuma karena tadi dinyanyikan, aduh itu kayak mengenang masa lalu, luar biasa. 28 tahun ini seperti apa sih kalau teman-teman dari Padi merefleksikannya? Umur 28 ini biasanya lebih dewasa. Dan proses udah mau masuk matang. Jadi kalau kita lihat ya memang udah banyak, ibaratnya asam garamnya udah banyak melewati lah. Jadi kita juga pernah mengalami dari zero, akhirnya jadi dikenal, tiba-tiba lalu ke atas, kita dapat award, dapat penghargaan segala macam, habis itu kita vakum, kita mulai lagi dari nol lagi. Terus reborn. Jadi ya itu nggak semua band merasakan hal itu juga belum karuan gitu. Buat saya ini adalah tonggak untuk apakah bisa dan harus bisa menjadi 28 tahun lagi ke depan. God Bless saya sekarang 50 loh. 50 tahun. 50 tahun ya? 45. God Bless 50 tahun. 2045 nanti. 2045 ya? Bisa lah. Emas, generasi emas jadi emas. Oh benar, merayakan generasi emas ya. Merayakan generasi tahun. emas. Ini Padi menilai 28 tahun dengan menggelar konser. Ya. Kenapa di 28 tahun? Kita 25 tahun kan kita udah pernah bikin konser perak waktu itu. Terus kita rasa 28 itu spesial karena semacam kayak selebrasi kita lah. Maksudnya selebrasi, dan kebetulan juga angka 8 itu punya satu filosofi. Filosofinya kalau 8 dibalik itu kan infinity ya. Infinity, kita ngerasa bahwa 8 ini adalah angka yang sempurna kalau bisa dibilang ya. Jadi 28 Padi dan 8 tahun Padi Reborn, kita pengen merayakan itu. Ulang tahun Padi pun 8 April. Oh 8 April. 8 April. Ini ke-8 juga. Gitu. Jadi ilmu cocok Oh cocok loginya pas banget ya. di pas-pas. Ngeluarin album berjudul 28 dengan 8 Dengan lagu. isinya 8 lagu. Panggungnya katanya 360. Ya, 360. Kenapa dibikin muter Ya kayak itu gitu? filosofinya karena infinity tadi kan. Jadi infinity kalau umpamanya kita dengan mensimulasikan dalam panggung yang 360, kita rasa sih udah mewakili itulah infinity. Jadi tidak terputus kan. Tidak berhenti di satu ujung panggung di sini, tapi ini kan bisa muter terus. Ya. Saya Ari Rindra, bisa Fadli bisa muter kemana-mana. Kecuali Yoyo dia. Ya kasihan ya maksudnya. Jadi lihat ada spesialnya juga nggak? Ada dong, spesialnya. Spesial. Oh, tetep. Nanti akan ada 2 set drum bolak-balik, jadi bisa main depan belakang. Biasanya cuma lihat depan doang, Iya. karena yang lain bisa Karena keliling-keliling. penontonnya memutar juga kan, jadi biar adil dapat semua lah. Tapi yang kanan kiri nggak dapat mas.
Kan Gampang. dapat senyuman nanti, dapat lirikan. Oh, sini ya? Dapat lirikan. Jadi jadi Iya. jadi aku bisa ngebayangin nanti yang paling capek Yoyo. Karena satu lagu dia lirik pertama jedek-jedek di depan, habis itu dia lirik kedua pindah. Nanti refnya nanti dia balik lagi ke depan. Nanti Tapi bayarnya podo. kok soro apa? Tolong manajernya ada yang colongan ini. Yang lain lebih capek Mas Yoyo. Oh enggak ya? Keliling soalnya. Sama lah, kita tim, jadi capeknya sama. Capeknya sama ya. Oke, 360. Yang, Jadi ya pasti panggungnya ini nggak statis. Dalam artian nggak statis itu juga ada bergerak naik turun. Oh, jadi nggak Ada cuma hidrolik. bulat doang gitu? Nggak cuma kita di satu sisi, terus habis itu cuma pindah. Enggak, habis itu nanti ada satu bagian kita tiba-tiba naik. Ada satu yang naik, yang dua naik, yang dua di bawah gitu. gitu. Random. Visualnya juga bisa naik turun nanti. Oh, menarik. Menarik deh pokoknya. Menarik. Jangan dilewatkan aja. Aku aja nggak bisa ngebayangin. Tapi secara teknis itu sangat mudah dilakukan karena kan kayak gitar, bass kan Oh, suka susah. ada efek-efek itu kan mau dibawa atau gimana Lep? Pertanyaan yang bagus. Itu Gimana tuh? Gimana tuh? Nah, jawabannya itu silakan Mas. Sari sih. Iya. Moderatornya Mas Fadli. Itu juga salah satu yang sangat penting, krusial juga ya. Sangat penting, krusial juga. Kita otomatis nggak bisa injak-injak pedal Iya, itu. pedalnya kan. Jadi diinjak sama partner kita, yaitu kru kita, teknisi kita. Teknisi. Oh gitu. Iya, jadi harus seirama dan satu feeling juga si player sama si kru. Karena kalau mamanya kita membayangkan, wah habis ini suara menggelagar, set, dia salah pencet, bunyinya. Langsung. Gil-gil. Iya dong, ya kan? Wah, berarti yang latihan nggak cuma berlima ya? Iya, Lu juga semua. ikut latihan Semua ya? semua latihan. Kita semua satu tim, kita harus harus kompak lahir batin lah. Wah. Ya, nah, persiapan menuju ke sananya latihannya udah berapa lama? Nah ini baru yang Ini kayak main-main ini, ya? ini latihan perdana ini, latihan perdana. Berarti perdana ini? Perdana. Enggak gini. Wow. Kan kita besok rencananya kan ada bawain kurang lebih 26 lagu lah. Dan Oke. kebanyakan yang sering kita bawakan itu ada sekitar 10 sampai 12 sampai maksimum 15 13 15 lagu. Itu udah sering kita bawakan. Itu udah ngelotok lah Anggap ya, aja gitu itu ya. udah kayak latihan setiap hari. Ah. Tapi separuhnya yang belum. Makanya separuhnya ini yang kita latih di sini sekarang. Termasuk ada Lagu apa baru. namanya? Ada lagu baru. Lagu barunya kan ada berapa ini? 4 lagu. 4 lagu. Aduh. Sisanya 6 lagu yang belum pernah kita bawakan. Yang terakhir kita bawakan sebelum reborn. Itu nanti akan kita bawakan. Apa lagunya? Menarik. nah, Itu quiz. Buat sobat padi yang benar-benar ngikutin padi ini, benar-benar selain perayaan syukuran juga, ini juga banyak lagu-lagu yang kita nggak Yang benar-benar jarang dimainin sangat waktu jarang showcase gitu ya. di showcase. tapi kalau persiapan secara pribadi sih udahlah di rumah masing-masing ya. Cuma Ya, untuk teknik nah, semuanya. untuk Yang latihan ngulik-ngulik. injek-injek tadi. Harus latihan dulu. Justru mereka yang harus lebih latihan ya. Iya, sama-sama. Sampai harus ikut temponya ya, harus iya, joget Kak. juga ya. Harus Kan ikut 3 goyang hari ya, nggak harus ada ikut goyang. dapat, akhirnya ikut goyang. Iya. Biar baru feel-nya dapet. dapat ya. Bener, harus ada begitu baru gitu dapat. ya? Wow. Physically seperti apa persiapannya? Berapa rencananya berapa jam? Nanti 3 konsernya? jam, paling kan Kurang 3 lebih jam. ya. Kurang lebih 3 jam. Wow. Terutama vokalis lah. Iya, itu. Vokalis apa persisnya persiapannya, Bos? Lagi dalam mimpi. Wah, itu aku juga jago, Mas. Itu aku juga jago banget. Ya sih, ya yang paling penting sih istirahatnya banyak, terus ya yang paling penting latihan pernafasan ya. Kalau penyanyi cuma satu, makannya benar, minumnya benar. Bukan anunya ya, tidak ya semua yang biasa kita dengar pantangan vokalis itu benar-benar dijalanin lagi. Itu karena rebus-rebusan gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu juga, dan pernafasan ya paling utama, latihan pernafasan. Kolaborasi sama siapa? Kayak ada 2 penyanyi yang lagi naik daun juga ya. 2 penampil yang akan tampil bareng sama kita di konser 28 yaitu Sal Priadi sama Fani Sugi. Ya. Masing-masing nanti akan bawain lagu sendiri dan juga involve sama kita, bareng sama kita juga. Oh, di collab ini duet ya. Selain tadi kan dikatakan ada separuh dari lagu-lagu 26 tadi, lagu yang udah sering, kemudian ada juga lagu yang nggak pernah, tapi ada juga lagu baru. Iya, Kemarin akhir tahun baru rilis single, Iya, Ego. Iya. Nah, apa sih sebenarnya soal apa ceritanya? Ego ini adalah sebuah cerita ketika satu hubungan ini di ujung tanduk.
udah hampir aja pisah, udah hampir aja kalau rumah tangga itu hampir bercerai, kalau pacaran lagi mau putus pacaran, itu udah hampir di ujung tanduk. Penyebabnya adalah karena ego. Kita melihat bahwa ego ini adalah problem utama di seluruh muka bumi. Baik di dalam pekerjaan, baik dalam kantor, baik dalam hubungan relationship, pacaran, suami istri, pasti kalau ada ego yang bertentangan pasti akan jadi ini. Terinspirasi oleh apa? Dari tanduk itu tadi. Aduh, saya mau nerusinnya bingung nih. Mas Yoyo mau diteruskan, silakan loh. Waktu dan tempat. Kita ngomong, saya kalau nggak salah pernah di wawancara yang lain Mas Yoyo sempat bilang ini salah satu karya yang paling emosional. Kenapa? Ya karena kita sebagai band, sebagai partner dan keluarga juga ya pernah mengalami hal yang sama gitu. Jadi ketika kita membuat lagu ini terasa banget ini kayak pengalaman yang pernah kita rasakan gitu loh. Padi juga kan sempat vakum juga kan. Pada akhirnya setelah kita rekonsiliasi istilahnya ya Berdamai. menyatukan keinginan-keinginan kita, akhirnya jadi satu visi yang sama lagi. Intinya itu rasa cinta yang akhirnya membuat kita kembali ternyata lagi. cinta yang menyatukan kita kembali itu. Jadi kita Cinta menekan ego. mengalahkan ego. Berarti refleksi juga di perjalanan musik Padi Reborn selama ini gitu ya. Pengen di-share kepada para sobat Padi. Nah, berarti kan udah paham lah ya. Kanan kirinya itu plus minusnya udah pada paham semua. Kalau misalkan berkonflik gitu, gimana sih caranya Padi itu untuk langsung udah saking karena deketnya jadi langsung ngobrolin atau masih ada diem-dieman dulu atau kayak gimana? Udah Ngobrolin selama aja ini sih. langsung. Ngobrolin aja gitu. Apalagi kan memang kita orang Surabaya, Makassar. Kenceng ya? Langsung aja. Langsung Gak ada sumbunya kan? Biasanya kan sumbu pendek ini gak ada sumbunya. Nggak pakai sumbu. nggak ada sumbu, berarti nggak ada sumbunya. Bukan kirain sumbu orang pendek. calon nih. Kalau sumbu pendek kan masih ada. Ini nggak ada sumbu. Baru narik napas kayak udah tahu nih, gue mau ngegas nih. Jadi kalau aku itu lebih sehat malah bicarain di depan tapi dengan dasar asasnya saling menghormati, saling menghargai dan mencari solusi. Jadi saya pikir masalah itu pasti nggak akan pernah habis dimanapun dan kapanpun. Cuman tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Itu yang saya syukurin di Padi, seberat-berat apapun masalah yang terjadi ya kita tetap bisa melewati itu. Itu hal yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Bicara soal perjalanan musik, ini kan pernah ngalamin musik yang dulu analog gitu ya, istilahnya teknologi analog. Sekarang sudah bergeser ke digital semuanya. Kalau ngomongin ego, Padi itu band yang model apa? Misalnya kan kalau di studio udah lah ya digital semua, ya udahlah pakai MIDI aja, nggak usah rekaman satu-satu. Tapi Padi apakah begitu atau masih tetap nggak bisa satu-satu, harus tetap take gitu? Kemajuan teknologi itu nggak bisa kita lawan dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita bersyukur Padi itu mengalami era-era di mana era analog masih dijalankan. 24 track masih ya. 24 track rekaman, masih pakai pita. Kita kemana-mana rekaman tuh bawa pita yang berat berapa kilo itu kita bawa ini. Bareng-bareng kita naik angkot, kita naik Metro Mini, pernah kita ngalamin itu. Terus lalu tiba-tiba udah menjadi kemajuan teknologi di mana semua bisa dilakukan dalam satu komputer, terus kita bisa rekaman di situ. Jadi kita tidak perlu, idealis semua nggak mau kalau ini enggak. Kita masih tetap menerima semua semua pengaruh, termasuk juga di musik. Kita pengaruhnya kan macam-macam, masing-masing punya pengaruh musik yang berbeda-beda gitu. Apa yang masih terus dipertahankan dari Padi yang dulu sampai Padi Reborn yang sampai 28 tahun ini? Main live. Main live ya, benar. Main live? Main Nggak live. pernah pakai -1 ya? Iya. Harus bener-bener Dulu real. Pernah dipaksa, tapi- dipaksa, akhirnya ngaco akhirnya. Oh gitu? Akhirnya Fadli main pakai pas. Ari main drum, Rindra apa ya? Oh, Rindra gitar. tukeran. Kebetulan iya. Di acara. Dar.
Tapi ya itu kita anggap refreshing aja sih, refreshing. Refreshing. Karena kita kan happy joy. Iya, bukan sok marah-marah enggak ya, buat happy aja. Oh, senang. Tapi artinya bahwa kita tetap bahwa menunjukkan bahwa kita lebih suka main live. Makanya kan banyak dulu kita itu jarang banget untuk terima job di acara televisi apa segala macam, karena kalau televisi minta kita lip sync ya kita sorry, kita nggak bisa gitu. Kita mau pengen live. Apa sih yang didapatkan berasa lebih hidup? Kan kadang-kadang kalau mungkin orang lain mikirnya ya udahlah bayarannya lebih kecil, udah kita lip sync aja gitu. Iya. Tapi memang musik itu ya harus dimainkan ya. Ya, secara filosofis musik itu memang harus dimainkan, kan setiap manusia itu punya keunikannya ya. Setiap player punya rasanya. Rasa itu yang disampaikan ke alat musik. Jadi kalau nggak dimainkan live gitu, ya mungkin kan kebiasaan ya. Jadi ada yang kurang jadinya. Apalagi konser ya, berhubungan dengan kenangan. Oh waktu itu aku ingat Mas Rindra salah di sini waktu itu. Organik, kayak malah organik Jadi banget ya. Lebih dapet ya feel-nya ya. Ya lebih organik ya. Lebih organik. Ya tadi kan teknologi, kemudian genre itu kan juga genre itu wah macam-macam lah sekarang, di sekolah sempet lah apalah segala macam. Kepikiran juga nggak sih Padi untuk, kan udah dari dulu rock gitu kan, kepikiran nggak untuk ditambah-tambahin Disco rock, unsur-unsur ada apa gitu? nanti. Oh ada Di album ini ada. di 28. 28 ada. Oh berapa lagu? Disco rock. Satu. Atau mungkin ada beberapa lagu dengan beda-beda genre. Ada beda-beda genre. gitu? Iya. Jadi kalau sekarang teman-teman atau sobat Padi dengerin single pertama kita Ego, Nah, Ego. itu Jangan harap itu sama. musiknya akan sama seperti itu. Oh gitu. Beda semuanya. Kemarin ya. sempat dengerin, gue tuh hampir mirip-mirip sama lagu-lagu dulu ya. Nah itu emang karena memang kita mau pengen kembali back to the Klasik, roots. ya. Back to the Oh, roots. iya, Musiknya klasiknya. Padi adalah kayak gitu loh, maksudnya kerasa live-nya tuh kerasa banget. Tapi jangan sampai salah kira bahwa oh nanti lagunya Padi yang kedua, single kedua, ketiga tuh kayak begitu semua. Enggak. Beda. berbeda. Jadi tungguin aja launching album kita nanti 31 Januari 2026. Oh jadi pas waktu konser akan Pas di-launching. konser. Nanti kita akan bawain 4 lagu baru 4 ya. lagu baru. 4 lagu baru itu, tapi yang baru dirilis baru kemarin Ego aja. Ego Yang aja. 3 ini nanti akan dirilisnya pas Iya. konser. Konser. Wah, emang harus beli sih. Tidak Harus beli sih. dilewatkan. Harus nonton. Saya akan catat. Habis ini kita ngewar tiket. Tapi itu ya, jadi nggak. Iya. Ya udah pokoknya Padi adalah rock itu nggak saklek gitu nggak ya? Kita di sebelum-sebelumnya kan sudah istilahnya bereksperimen ya. Kayak di album terakhir Pertama itu. aja udah. Ya, Indra Keenam itu kan kita bikin, memang kita sebelumnya nggak pernah bikin album akustik, kita bikin ya senja-senja gitulah. Kita bikin gimana sih pada waktu itu Musik memang sekarang lagi skenanya. lagi skenanya lagi senja gitu. benar. Kita ngikutin juga gitu. Tapi ternyata memang core-nya Padi ya ini dah. Ini ya. Ini. Yang- Ya, kayak Ego itu kayak maksudnya Iya. begitu lah. Oh, kayak Itu back to the roots. Ternyata memang kita ingin mengenalkan Padi ke Gen Z. Tapi pendengar yang dulu-dulu kan masih ada. benar. Ya, milenial, Gen X, boomer. Boomer Ada ya? Banyak ya, banyak. Masih ada gitu. Dulu ya. Iya, soalnya di lagu Ego nih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Mereka. Iya makanya pas kemarin itu tuh kayak kembali. mirip ya sama lagu-lagu yang dulu awal-awal. Tapi Sobat Padi itu masih terus berhubungan dengan Padi. Masih walaupun tidak ketemu, ya tapi kita masih istilahnya kontak batin. Kontak batin gak ketemu ya? Kalau Mas Rindra bilang Sobat Padi itu apa? Laten. Bahaya laten, bahaya laten. Nah, mereka nggak pernah kelihatan. nggak pernah apa. Bendera, Tapi tahu Tiba-tiba muncul. ketemu di instansi mana? Saya Sobat Padi Mas. Gitu. Oh, langsung ya? Langsung ya. Saya Sobat Padi. Iya. Banyak nggak yang akhirnya berkenalan saya Sobat Padi tapi usianya di anak-anak Gen Z gitu sempat ketemu? Ada Sempat, yang akhirnya sempat, jadi sempat Sobat ketemu. Padi karena orang tuanya. Ya, dia omnya, ya. Pass down gitu. Ya, sama. kakaknya. Jadi waktu itu sempat kita ada acara pensi ya. Pensi kita itu juga bingung ini kok anak-anak pensi. Ini pensinya SMP pensi apa SMA, SMA? Oh, SMA, oke. Pensi SMA kok ngundang Padi, terus habis itu saya nanya ke panitianya, Dek, kamu itu tahu lagunya Padi dari mana? Tahu Om, dari mama, dari papa, dari Om juga yang kenalin lagu. Oh, dari Waktu di situ. present Om Padi Reborn kayak gitu ya? Iya mereka manggilnya kita Om dong pasti dong. Si apa LO-nya itu. Dia si mereka nggak Asyar tahu ya. mungkin suara pas datang.
Loh ternyata om-om. Gak googling dulu itu ya, gak riset dulu. Oh, ini kalau di festival gitu ya. Oh, ini ternyata yang nyanyi lagu Upin Ipin. Ketemu orang. Tapi mereka hafal itu, kita yang Iya. takjub lah. Keren sih. Keren ya. Nah ini bicara soal lagu, masing-masing punya lagu favorit gak sih? Ada. Coba. Dari Mas Ari lah. Mas Ari, favoritnya apa? yang lain lagi ya. Jangan. Dari sana dulu deh berarti. Mikir dulu Mas Rindra, monggo. Ada lagu favorit gak? Lagu favorit sebetulnya banyak lagu favorit. Coba Mood hari ini. Mood hari ini. Hari ya? Favoritnya beda-beda. Enggak, ini karena berhubungan sama 28 tahun 28. konser. Oh, Ini adalah perjalanan Padi dari ya selama 28 tahun ini. Jadi ya lagunya perjalanan ini. Oh, perjalanan ini. Itu yang karena ada kaitannya sama ini. Tapi kalau yang paling sering di apa? Tiba-tiba diem terus tiba terngiang terus disenandungkan gitu, ada nggak? Hmm, Atau lagu lain, jangan-jangan bukan lagu Padi. soalnya bosan lah. Main terus. Kayak sambil tidur juga bisa ya ini ya. Nggak, karena memang kita ya kerjaan kita Iya. lagu-lagu hits tuh hampir ya sebulan tuh berapa kali kita mainkan ya. Itu ya tadi ya perjalanan ini. Perjalanan ini ya. Oke, Mas Yoyo. Kalau lagu favorit ya, sesuatu yang indah. Sesuatu Itu yang indah. favorit buat saya karena prosesnya, saya paling ingat prosesnya itu pada waktu itu kita rekaman sudah 9 lagu, nah kurang 1 lagu nih apa. Akhirnya kita bikin di studio itu dan saya baru denger licknya apa Mas Piu main di situ. Nah, habis gitu Bikin take drum. bikin waktu itu ya. bagannya, Bikin bagan. latihan sekali, habis gitu langsung take sekali, langsung jalan. Dan Luar waktu itu biasa. masih pakai pita ya, jadi nggak diulang-ulang, jadi langsung Run through. run through. gitu. Wow. Di album itu ada kita lagu yang udah lama banget kita bikin 1 tahun nggak jadi-jadi. Dan ini yang Ini cuman saat itu juga langsung jadi. dan menjadi ini Jadi hits. Hits juga kan. ya. Mas Piu. Aku bukan lagu ya sebenarnya, lebih lirik, tapi ya juga karena pas banget dengan melodi lagunya, terus Fadli juga bawainnya pas, dan setiap kali aku ibaratnya nyanyi ini tuh apa ngerangengin lagu itu selalu nangis, selalu ngerasa, pokoknya selalu ngerasa apa ya, Merinding, emosional lah, emosional, emosional. oke. Itu lagunya judulnya Menanti Keajaiban. Menanti keajaiban. Jadi di part endingnya itu ada lirik tulisannya, seharusnya aku tak patut bersedih atas semua yang terjadi kepadaku. Aku merasa bahwasanya hidup ini tak lebih dari sebuah perjalanan hingga saat ku tiba. Yang emosionalnya dia nular ya. Jadi lagu itu Trimulatnya. Aduh, trimulatnya. jadi lagu itu Grupnya apa sih mulat ya? Dan serius loh kita ini. Serius loh. temanya tentang menanti keajaiban. Jadi menanti apa aja gitu maksudnya. Orang yang menanti lagi miracles desperate gitu, gitu ya. entah desperate, entah. Jadi kalau denger lagu itu kayak, oh iya ya, ini sebuah perjalanan hidup itu. Ya udah jalanin aja. Jalanin Nggak usah aja disedih-sedih. gitu. Ya, jalanin Pesannya aja. ya, message-nya. Jalani aja. Sip. Mas Fadli. Iya, berhubungan dengan 28 tahun Padi, konser 28 dan dengan ada album baru, ya nyambung dengan lagu ini. Lagu ini gambaran keseluruhan Padi lah. Perjalanan kami itu adalah perjalanan yang begitu indah dengan semua kisah yang ada. Jadi begitu indah. Begitu indah. Begitu ini yang tadi di awal, yang nggak sepenyanyi. Mas Hari. Nah ini saya dari tadi mikir gak ada Kembali deh. Ada berapa lagu sih total? Total berapa lagu? 26 lagu. Enggak, maksudnya seluruhan Oh, seluruh. produksi. Oh, puluhan? 60 600? 60 lebih lah. 60 lebih. Ya. Mas nggak ada Mas 60 lebih. Mas. Iya nggak ada. Tapi ada yang harus saya sampaikan. Oh iya. Boleh dong. Iya, Boleh dong. Oh, iya, boleh oh, banget. boleh. Kan udah. Boleh. Lagu baru. Oh, Lagu yang baru. belum dirilis. Nggak Belum apa-apa. dirilis. Nggak apa-apa. Oh, ternyata favoritnya beda nih. Beda. Iya, karena nggak dapet tadi itu. Jadi saya menyatakan ada satu lagu favorit saya. Dia bercerita tentang
oh beginikah rasanya jatuh cinta. Ternyata diam-diam. Baru merasakan jatuh cinta? Enggak kan? Tidak juga. Saya kemarin teringat anak saya waktu kecil. Wah, jadi jatuh cinta lagi saya mengingat itu. Jadi jatuh cinta itu indah gitu. Bayangkan kalau Anda jatuh cinta setiap hari. Wow. Dalam banget kan? Senyum mulu ya. dalam. Iya dong, temen. Iya. Salah satu lagu di album baru Padi nantinya, tanggal Spedulnya 31. jatuh cinta. Bukan. judulnya apa? Beginikah rasanya? Beginikah rasanya? Oh, agak beda ya sama biasanya tuh agak puitis-puitis. Lah, agak beda-beda. Tiap lagu beda-beda. Ada genrenya sendiri. Dan musiknya oke punya, nanti coba didengarkan. Xiaomi apa? Siapa? Jami dung, Jami soro. Jos lah pokoknya Jos. Gandos. Jos Gandos. Yami Pol. Bukan lele. Lagu baru Padi nanti. Beginikah rasanya? Oke, aku tunggu. Aduh, masih harus beberapa hari lagi nih kayaknya. Kita nungguin 31 Januari. Oke, Tapi jangan sedih, sebentar lagi kita akan rilis single kedua. Yang sedih tapi lagunya sedih. Lagunya sedih. Ya, gimana dong? Ngelongso. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Iya. Nelangsa. beda O sama A doang nih. Tapi kalau tadi ngeliat Mas Rindra tadi sempat bilang bosen sama lagunya itu mulu. Pernah ngerasa bosen nggak Bukan bermusik? karena kita ya gini sering kadang-kadang kan kita ke suatu kota dijemput sama driver ya. Karena dia tahu kita padi langsung disetel padi. Oh iya Iya itu. kan? Ternyata Anda merasakan hal yang sama. Yang lain aja deh gitu. Dewa-dewa gitu. Bukan, maksudnya kita udah tiap hari dengerin lagu itu, mainin lagu itu. Bapak-bapak, Di mobil. Anda semua di luar sana, kalau deket-deket sama mereka jangan mainin lagu Restoran padi. di setelin padi. Iya, bisa nggak sih lagu lain? Bukan karena kita ini apa sok-sokan enggak, tapi karena kita bosan. Kita main lagu Ya itu. juga ya. Tapi misalnya kalau kita di konser terus kita dapat feel yang enak ya enak maksudnya. Apalagi kalau dapat suasana yang bagus. Crowd-nya crowd-nya udah dahsyat, berbeda pasti akan lagi. dapat vibes-nya itu ya. Betul. Live itu yang penting, live-nya. Dan pernah mengatasi masalah itu tuh kita pernah waktu tur panjang itu gimana kita aransemen aja kita aransemen biar ada apa refreshing dikit lah. Tapi melakukannya ketika tour itu kan berarti kan maksudnya apa? Oh, tempat tetap latihan Ya ya? latihan Soundcheck, waktu soundcheck. soundcheck. Iya. Ya bukan ngerombak total ya, tapi ada bagian-bagian yang kita Something different ya. dipanjangin atau apa gitu ya untuk Karena kadang ini aja, kalau refreshing. kita rubah aransemennya semua, kasihan penontonnya Iya, juga. kasihan, Mereka ya. pengen Oh iya, memang dapetin ya, yang kenangan nostalgia itu ya. kenangan dengan lagu. Bahkan mereka ingat bagian ini, part ini nyanyinya seperti ini mereka. Jadi kalau dihilangin, loh, yang itu kok nggak ada ya? Nah, gitu. Ibu melodinya, Iya. Sama ini sama genjrengannya. mereka tahu saya pakai bass senar 4 atau senar 5. Jadi Mas kok lagu ini pakai senar 4 Mas, padahal itu bass senar memang bass senar 5 gitu. Mereka sampai ngulik seperti itu gitu. Wow. Saking cintanya Iya. sama bandnya ya. Kalau di antara berlima, siapa yang paling kebanyol? Iya. Saya Tadi justru itu, paling contohnya. serius kalau tidur. Pendiam saya. Jangan Kalau sampai gitu. Mas. Itu paling banyol Mas Ayo. Kalau yang paling serius siapa? Serius. Gak ada yang serius. Yang serius ya. Gimana Mukanya bisa aja yang menghasilkan serius. karya sebagus itu ya tapi ya. Mukanya aja yang serius. Mukanya. Waktu lagi foto ya. Tapi itu yang menolong kami menghilangkan kepenatan di belakang panggung. Iya. Jadi kita nggak ngobrol serius di belakang panggung gitu. Pasti ngobrol guyon gitu. Kecuali ayo rapat-rapat lah itu serius. Tapi kalau mengerjakan karya seni memang kita tetap fun tapi serius banget kan. ya mainnya. kalau Pasti serius banget. Apalagi lagi nggak punya duit, oh serius ya. Ayo Gimana, kita bulan mau- depan gimana? Ada lagi gitu ya. Bulan depan makan apa ini? Aku pengen ngomong serius. Aku pengen ngomong serius. Apa gitu tapi ya. Ayo nang digawe album. Jadi biasanya ojo guyon. Aku rasa tadi yang lagu sesuatu indah itu karena itu ya. Terdesak Ada ada lagi ya. Jadi kita harus segera Ini harus menyelesaikan diselesaikan album album ini, kalau nggak selesai nggak cair-cair.
Bang itu kali. Bercanda ini, bercanda. Bercanda. Oke, kalau dari Padi, ini kan bermusik dari sejak muda kan ya, sebelum bergabung di Padi pun juga sudah bermusik. Kita berandai-andai nih, berandai-andai. Kalau misalkan nggak jadi musisi, jadi apa? Mulai coba dari Mas sini. Ari dulu lah. Oh, Mas Ari. Kan tadi balik sini. Kalau nggak jadi musik jadi apa, Mas? Detektif swasta. Partikelir ya. Kenapa kepikiran itu? Partikelir. Sik-sik balak ya. Kenapa itu? Ya mungkin bawaan diri ya, jadi suka apa? Melipir, suka apa? Cari satu-satu ya Jadi kalau datanya. dikumpul yang paling hilang duluan Mas Ari ya? Iya. Iya, gitu. Asik aja rasanya gitu. Kepo-kepo, cari Iya, tahu. gitu, menyelidiki. Baru ingat. Iya, iya. Sembunyi-sembunyi. Ada apa? Kenapa melipir kemana, Mas? Enggak. Berbahaya. Tadi gue iya. detektifin soalnya. Ini melipir bahaya, melipir jurang ini. Belum ada loh pekerjaan itu, detektif swasta. Detektif swasta. Iya, benar. Soalnya nanti kalau misalkan ada yang pengen Ada yang mau nyari, ngobrol-ngobrol Mas nyari, Ari buka. siapa tahu bisa side jobnya Mas Ari. Sampai selesai, sampai dapat dia. Makanya kalau kita kadang kita diam tiba-tiba Ari kan ngomong, aku setelah tak pikir-pikir ya. Oh, ternyata analitis banget ya orangnya. Tapi setelah kita lagi nggak ngomongin itu bahasannya udah lama tiba-tiba dia datang. Masih. Setelah tak pikir-pikir, Karena mikirnya Nggak tahu Akhirnya. Ruwet lah pokoknya. apa konsisten dalam inkonsistensi. konsisten dalam inkonsistensi. Oke, baiklah. Menarik itu menarik. Mas Fadli kalau nggak jadi musisi jadi apa, Mas? Nggak jauh-jauh dari alam sih. Aku suka itu jadi petani. Oh, ya? Ya, kalau nggak jadi nelayan. Itu aja sih. Di rumah ada berkebun juga? Iya, sampai sekarang masih berkebun. Oh, ya? Iya. Wah. Jadi mimpi selanjutnya sebenarnya pengen hidup sederhana. Slow living. Ya, slow living. Ke sawah gitu. Iya, Ngurusin padi juga ya? ngurusin padi lagi. Padi buat beras. Iya, bener. Ngurusin padi lagi. Oke. Dia udah bikin kebun alpukat. Oh, ada? Iya. Iya. Wah, ternyata sudah punya side job. Sudah punya ini ya. Masa tuanya sudah terplanning ya. Iya, salah satu hobi yang baru dikerjakan sekarang ini. Cocok tanam luar biasa. Mas Piyu, kalau nggak jadi musisi? Kalau aku baru nyadari bahwa aku paling pengen jadi chef. Oh, serius Pengen nih? jadi tukang masak. Sekarang masak? Sampai sekarang aku masak. Oh iya? Iya, jadi Wow. itu adalah hobi, bukan hobi lagi sih, kayak semacam kayak kalau sekarang kayak relaxing ya, apa namanya? Kayak relaksasi, kayak healing. Jadi ketika masak, terus habis itu apa serve ke teman-teman, ke orang-orang terdekat gitu, rasanya happy aja. Walaupun kadang perutnya lapar tapi udah kenyang. Karena udah masak dia. Udah masak. Ya udah makan, cobain enggak, soalnya udah kenyang gitu. Masaknya apa? Indonesia? Macam-macam. Jadi ada tradisional, ada Jawa, ada apa seafood, suka seafood, terus ya yang susah-susah kadang bahkan suka yang Wow, agak menantang ya. ribet-ribet, yang Bukan menantang. yang sekedar Kepitingnya enak. Kepiting. Serius? Iya, aku punya spesial resep kepiting crab. kapan ada undangan? Boleh. Iya, ini Aku masih segel langsung. internal terus ini di bagian Open PO boleh Pengen. loh. Dulu Berawal dari open PO ya? dulu sempat open PO Oh, serius? dulu pas waktu pandemi. Oh iya. Waktu iya, pandemi iya. Covid itu hampir setiap minggu selalu ada orderan. Sampai akhirnya Padi Reborn balik lagi kan. Nggak jadi. Mas, ada yang pesen. Waduh, ini lagi cek sound ini gimana masak? Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak. Tapi itu pun cuma buat Tapi di rumah ya? one day aku mau bikin, mudah-mudahan mau bikin restoran. Pengen. Wow. Wah ditunggu nih restoran. Namanya udah kebayang? Ada lah pokoknya. Piyu Iya, restoran. iya. Bukan Piyu ya. Wah pengen jadi chef ternyata. Kapan-kapan kita harus cicipin kayak masakannya Iya, Mas boleh. Mas Piyu. Iya, harus. bikin program khusus lah masak-masak. Oh Iya. bisa. Oh dulu waktu kita ada program acara kita Padi, TV Dari ya. desa ke desa. Padi Reborn, Padi Reborn. Itu masalah banget ya desa ke desa. Itu kita ada segmen masak gitu ada. Oh ada deh Mas Piyu masak di situ. Karena hobi masak. Oke. Mas Yoyo kalau nggak jadi musisi?
kalau nggak jadi musisi aku jadi anak band paling. Sama ya itu ya. Wah, Maksudnya jadi krunya. Nggak dulu aku suara hati nih, suara hati apa pernah sebenarnya? punya cita-cita jadi tentara. Karena di rumah saya kan punya om itu kalau pesiar itu selalu ke rumah kan bawa teman-temannya kan pakai seragam akabri gitu. Jadi nyium aromanya uniform seragam itu kan khas banget kan. Nah, itu wah aku harus jadi tentara ini. Terus diajak ke mana Bumi Moro ya di Surabaya Tanjung Perak itu. Kok melihat latihannya kayak gini? Ya sudah ya akhirnya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan sebagai anak band. Nggak suruh Tapi push up ya. sempet saya Daftar akabri. apa namanya? Enggak daftar. Sempet setelah udah jadi anak band, jadi musisi, sempet Ditawarin. sempet Komcat. nggak pengen main musik lagi. Sempet nggak pengen main musik lagi. Oh gitu, sempet ada. Sempet nggak pengen main musik lagi, terus akhirnya pengen kuliah yang bener lah pada waktu itu. Nah ternyata kembali lagi Tuhan memberikan jalan ketemu anak-anak ini, diajak ngeband lagi. Terus akhirnya Tadinya sudah mau belok. ya nggak akhirnya jadi. mau jadi pengusaha lah. Ya, ngusahain orang. Selain tanah orang, selain rumah orang, jadi makelar udah. Makelar. Masukin dia. Ya aku hobinya sama Fadli. Bercocok tanam. Bercocok tanam, berternak. Sudah ada sekarang. Kecil-kecilan. Dulu Oh, dulu. Nyuka burung dia. Oh, koleksi banyak. Dulu saya dari- ketemu sebelum main band sama-sama di Padil. Wah ini yang main bass kemarin ini. Dia lihat Burung. perkutut. Ya, Oh gitu. Saya udah masuk lihat-lihat hewan-hewan yang lain, dia masih ada. Saya datang lagi dan, masih lihat perkutut. Pengamat perkutut Iya, dari cuma dia satu lihat itu doang. ini kayak bagus nih. Bahkan Mas Rindra ini Lagi ajak dulu, ngobrol mungkin. Mas Rindra dulu pernah kos di rumahku kan waktu awal-awal padi masih zaman kuliah. Nah kalau pagi saya suka mainin burungnya. Jadi kan pelihara burung di rumah. Iya. Tadi itu ya, yang mau dibeli tadi kan. Yang nggak punya rumah tapi seenaknya. Seenaknya. Oh jadi bawa burung. Anak kos bawa ke. Dia mudik kita yang ngurusin burungnya. Waduh. Nggak bener nih. Oke, aku pengen ngetes nih seberapa paham dengan lagu-lagunya sendiri. hafal Oh, pasti ya. Ini anak-anak Oke, kalau gitu. pada- Ada beberapa lagu yang aku udah Nah, cari tahu. Jadi langsung angkat tangan aja kalau yang tahu kira-kira itu lagu judulnya apa gitu ya. Ini yang pertama, lagu ini itu bercerita soal perasaan cinta yang mendalam, kekaguman yang dianggap spesial, membuat hidup terasa lebih indah, menghilangkan derita dan membawa kebahagiaan yang hakiki. wah. Begitu indah. Tahu loh. Bener. Ada gara-gara kata-kata indahnya sih ya. Oke, besok. Oke. Udah keluar. Udah keluar. Silakan diambil goodie bag-nya di sebelah situ. Baik. Yang kedua, ini kisah soal sebenarnya ada harapan untuk bersama, tapi ujungnya tidak juga berdua. Ya, Apa nih? kasih tak sampai. Emang bener ya? Cepet ya. Nah, silakan yang goodie bag-nya. Goodie bag-nya silahkan. Silakan. Atau yang tiga ini sebenarnya ngalah. Nggak tahu memang. Oh, nggak tahu ya. Oke. Masih Pak. loading. Masih loading. Oke, kalau gitu itu terlalu gampang kali ya. Sekarang ini lagu yang terakhir ini, aku kasih clue-nya dari video klipnya ya. Oke. Nah, ayo. Jadi video klip lagu ini itu ada city landscape. City, City landscape. landscape. Semua tak sama. Salah. Kenapa bilang salah? Iya, Benar. Karena di awal lagu itu pasti intro Iya, itu iya. city landscape di rooftop Iya. kan. Aku baru mau ngasih clue Iya. kedua, rooftop. Iya. Ternyata udah bener. Wah, ternyata udah bener-bener paham banget sama lagu-lagunya. Nah, Padi punya pikiran kayak, kan ada ya band-band lain yang kayak misalnya kita Ini lagu kritik tuh tahu. ini suasana kehidupan sosial. Kita ada apa. lagu kritik kita judulnya Ada ya? Ketakjuban. Ketakjuban Itu pas itu. lagi kita pas lagi kampanye lagi pilpres ya waktu itu. Pilpres lagi era-era lagi chaos-chaosnya waktu itu panas-panasnya ya. itu. Kita melihat dari sisi yang berbeda ya. Tidak
Jadi memang kita janjian di Padi itu kita tidak menggurui dan tidak menghujat. Ya. Oke. Jadi adapun lagu-lagu yang kita bertanya atau kita mengkritik ya memang mengkritik bukan menghujat. Ya. Bedanya cuma di situ aja. Tapi kita juga nggak tahu nanti Padi jadi band politik. Tapi sampai 28 tahun ini kami konsisten bicara tentang sosial, persahabatan, kehidupan yang lebih banyak menggali ke diri sendiri sih. Request boleh, jangan dong. Kalaupun Itu bikin masuk ilfil gitu kan. kalaupun ada itu kayak lagu Bayangkanlah itu bisa diidentikan dengan alam dan kerusakan alam. Jadi sosial bagaimana gitu ya. bagaimana keresahan kita, kekhawatiran kita kalau tiba-tiba alam itu berbalik. Ya, Ada, point of kayak view-nya aja yang Bayangkanlah berbeda. itu kan kita juga sebenarnya Sekarang Iya, cocok iya, nih ya. sosial. Sama yang keadaan sekarang ya, Iya, bicara iya, bencana ya, bayangkan itu ya. Oke, terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini, ada yang ingin disampaikan kepada para sobat Padi terkait konser atau terkait album yang baru? Silakan. Ya, kalau konser jangan lupa buat Sobat Padi untuk hadir di konser 28 tanggal 31 Januari 2026. Karena ini adalah sebuah konser yang bisa memberikan experience atau pengalaman buat kalian semua yang nonton, karena dengan panggung 360 bisa menonton dari berbagai macam arah, terus lalu dengan panggung dengan visual yang mengitarin seluruh panggungnya, bisa naik turun lightingnya, terus lalu juga ada konsep hidrolik dari stage-nya sehingga dari personel-personel akan naik turun dengan koreografi yang disesuaikan dengan lagu, dengan lightingnya, semua pokoknya akan jadi pengalaman yang mengasihkan buat nonton, bisa memberi hiburan untuk mata telinga kita. Jadi jangan lupa untuk nonton konser 28 karena juga akan ada penampilan dari Sal Priadi sama Fani Sugi yang akan ikut turut memeriahkan konser 28 Padi Reborn. Dan kita akan membawakan lagu baru di konser tersebut. Dan lagu-lagunya juga banyak lagu yang jarang kita bawakan dan pasti akan bikin semuanya akan nostalgia bersama-sama dengan kita. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih sama-sama. Padi sudah Terima kasih mau banyak. menyempatkan Terima untuk kasih ngobrol banyak. sama Point of View. Semoga sukses konsernya dan seru dan makin bisa menghasilkan karya-karya terbaik untuk pendengar Indonesia. Oke, sampai di sini Point of View kali ini. Saya jadi Dharma pamit. Salam CTV. Sudah direkam kan ya? Sudah. Jangan sampai aku murka kalau gak kamu. Aku murka. Aduh, aku bisa murka. Baterainya gitu. Baterainya entek kan bang dah.